Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sejarah handphone. Sejarah handphone, telepon seluler, ponsel, atau telepon genggam, telgam, atau handphone HP, atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana, portable, mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel dan wireless. Sejarah handphone. Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Model pertama produksinya ialah Dynatec. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Saat ini memiliki perkembangan dari generasi ke generasi dimulai dari generasi 0 sampai 5. Generasi Zero tahun 1940 Galvin Manufacturing Corporation sekarang Motorola mengembangkan Portable Handy-Talkie SCR 536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Pada tahun 1943, Galvin Manufacturing Corporation mengeluarkan Portable FM radio pada dua arah pertama yang diberi nama SCR3 model. Penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947, mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Generasi pertama, telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corps menemukan telepon seluler pertama dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Seluler yang ditemukan oleh Coopers memiliki 3 ons atau sekitar 8 gram. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPES. AMPES menggunakan frekuensi antara 825 MHz, 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang besar untuk dipegang oleh tangan. Generasi 2. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM merupakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena pengguna teknologi chip digital. Keunggulan dari generasi 2G, ukuran dan berat yang lebih kecil, serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Generasi ketiga. Generasi ini disebut juga 3G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Di dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi seperti Enhanced Data Rate for GSM Evolution, atau yang biasa disebut kecepatan data yang ditingkatkan untuk evolusi GSM. Yang pertama ada GPRS,
atau General Pocket Radio Service adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan 115 kilobit per second. Yang kedua ada Edge atau yang disebut Enhanced Data Rate for GSM Evolution adalah teknologi yang merupakan evolusi dari GPRS dan meningkatkan kecepatan transfer data hingga 384 kilobit per second. Yang ketiga ada 3G atau Third Generation adalah standar yang menggunakan Universal Mobile Telecommunication System atau yang disebut UMTS sebagai arsitektur jaringan intinya. Teknologi 3G menggabungkan aspek jaringan 2G dengan teknologi dan protokol baru untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini. Tapi yang menarik pada generasi ini adalah mulai dimasukkannya sistem operasi pada ponsel sehingga membuat fitur ponsel semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi PC. Sistem operasi yang digunakan antara lain Symbian, Android, dan Windows Mobile. Berikut ini merupakan salah satu contoh handphone dari generasi ketiga, yaitu Apple iPhone 2007. Generasi 4. Generasi ini disebut juga Fourth Generation atau 4G. 4G merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, seperti sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunaan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Contohnya yaitu Samsung Galaxy Tab 10.1. Generasi 5. Handphone generasi kelima atau 5G merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada sebelumnya, seperti wireless broadband atau WiBro 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. 5G menyediakan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Contoh handphone generasi 5, Samsung Galaxy S22 Ultra. Yang kedua, iPhone 14 Pro Max 5G. Di bawah ini terdapat beberapa karakteristik dari handphone generasi kelima yang meliputi kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 5G menawarkan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Yang kedua, kekurangan. Di sini kita tidak memiliki informasi yang spesifik mengenai kekurangan generasi 5G, namun dapat diperkirakan bahwa 5G mungkin mengalami beberapa masalah seperti biaya yang relatif tinggi dan kurangnya cakupan jaringan, seperti yang terjadi pada generasi sebelumnya. Kesimpulannya, sejarah handphone mencangkup perkembangan yang luar biasa dari perangkat komunikasi sederhana menjadi perangkat serbaguna yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Dari beberapa desain hingga kemunculan smartphone dengan teknologi canggih, handphone telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Dampaknya terasa dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, menciptakan era baru dalam evolusi perangkat telekomunikasi.